NIM 2320036. Saya Marinta Anggraini dengan NIM 23237. Saya Muhammad Firdaus Hamdani, NIM saya 2320038. Saya Najwa Ifada dengan NIM 2320047. Saya Safila Rizky Handari dengan NIM 2320059. A few moments later. Halo everyone, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme protein. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya, jangan sampai terlewatkan ya informasi dari kita. Langsung saja kita dengarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme protein. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol yang berarti perubahan. Metabolisme adalah suatu proses perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Sedangkan protein, kata protein diambil dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein adalah suatu senyawa organik yang mempunyai ikatan peptida dan berasal dari monomer asam amino. Protein di dalam tubuh berfungsi sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun, dan sebagai zat-zat pengatur. Protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon, serta sebagai mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar, dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Metabolisme protein sendiri yaitu deskripsi dari proses fisik dan kimia yang menyebabkan sintesis asam amino menjadi protein dan katabolisme protein menjadi asam amino. Struktur protein. Protein mempunyai struktur yang spesifik dan kompleks. Struktur protein memiliki peranan penting dalam menentukan aktivitas biologisnya. Protein tidak hanya bervariasi dalam jumlah dan urutan asam amino saja, melainkan juga dalam alur rantai peptidanya. Berdasarkan alur rantai peptidanya, struktur protein dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Saya akan menjelaskan struktur-struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Dalam protein merujuk pada urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Ini adalah susunan spesifik asam amino dalam protein. Yang kedua, struktur sekunder. Protein melibatkan pola pengulangan spesifik dalam susunan asam amino seperti heliks alfa dan lembaran beta. Heliks alfa terbentuk ketika rantai polipeptida membentuk struktur heliks. Yang ketiga, struktur tersier. Suatu protein mengacu pada lipatan dan bentuk 3 dimensi yang dimiliki rantai polipeptida. Ini mencakup interaksi antara berbagai bagian rantai polipeptida seperti lipatan alfa helix dan lembaran beta membentuk struktur yang lebih kompleks. Yang keempat, struktur kuaterner. Suatu protein melibatkan hubungan dan pengaturan antara 2 atau lebih rantai polipeptida untuk membentuk protein fungsional. Ini mungkin melibatkan interaksi kompleks antara subunit protein yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi biologis tertentu. Protein mempunyai beberapa sifat-sifat, yaitu ionisasi, denaturasi, viskositas, kristalisasi, dan sistem koloid. Adapun pengertian dari sifat-sifat protein itu sendiri ialah 1. Ionisasi. Ionisasi terjadi apabila larut dalam udara dan akan membentuk suatu ion, baik bertambah dan berkurang. Yang kedua adalah denaturasi, yaitu perubahan konformasi serta posisi protein, sehingga aktivitasnya berkurang atau kemampuannya menunjang aktivitas organ tertentu dalam tubuh itu akan hilang, dan tubuh akan mengalami keracunan. Dan viskositas ialah resistansi yang timbul adanya cacat antara molekul di dalam zat air yang mengalir. Yang ketiga adalah kristalisasi. Kristalisasi ialah proses yang sering dilakukan dengan jalan penambahan garam, amonium sulfat, atau NaCl, pada solusi dengan pengaturan pH pada titik isolistriknya. Yang terakhir ialah sistem koloid. Sistem koloid ialah sistem yang heterogennya terdiri atas 2 fase, yaitu partikel kecil yang terdispersi dari medium atau pelarutnya. Menurut Pujiaji pada tahun 1994. Nah, bagaimana sih proses metabolisme protein itu terjadi? Proses metabolisme protein ini sama seperti proses metabolisme lain yang terjadi di dalam tubuh. Proses metabolisme protein juga terjadi dalam 2 fase, yaitu fase anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ialah proses perubahan asam amino menjadi protein, sedangkan katabolisme ialah proses pemecahan protein menjadi asam amino.
Proses katalis protein menjadi asam amino terjadi dalam saluran pencernaan, yaitu di mulut, lambung, dan usus halus. Di dalam mulut itu yaitu pencernaan terjadi secara mekanik dan enzimatis oleh enzim saliva menjadi polipeptida protein, yaitu di dalam lambung polipeptida protein dikatalis oleh enzim kelenjar lambung, pepsin, renin, dan asam lambung menjadi oligopeptida, protepsa, dan pepton. Selanjutnya dikatalis oleh cairan pankreas yaitu empedu atau hati, enzim kelenjar usus halus, dan bakteri usus halus hingga menjadi asam amino dan darah dan limfa. Saya akan menjelaskan tentang gangguan yang berkaitan dengan metabolisme protein. Apa sih metabolisme protein? Metabolisme protein tidak berjalan dengan semestinya. Kamu juga dapat mengalami berbagai masalah kesehatan seperti fenilketonuria atau kondisi genetis langka yang membuat pengidapnya mengalami penumpukan asam amino bernama fenilalanin di dalam tubuh. Yang kedua ada penyakit sirup maple. Penyakit ini memiliki gejala khas yang berupa urin berbau seperti sirup maple. Penyakit ini juga bersifat genetik akibat mutasi gen perangsang produksi protein. Dan yang terakhir, ataksia Friedreich atau kelainan metabolisme protein yang terjadi karena mutasi gen yang memproduksi protein bernama Vartaksi. Akibat sistem saraf akan mengalami degradasi gradual seiring pertambahan usia, seperti hilangnya kemampuan berbicara, mendengar, melihat, sehingga otot menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan lagi.